Terima kasih saudara, kita lanjutkan Sapa Redaksi on Location. Nah ini kan menarik ya Pak Agus ya, jadi memang sekarang memang lembaga penyiaran boleh dikatakan TV dan radio ya harus menjadi pejuang juga dalam tanda pengertian bahwa memang ada musuh yang saat ini menjadi sama-sama dihadapi ya oleh kita yang ada di tengah masyarakat ya, terkait dari hoax, berita yang tidak benar atau hal apapun yang boleh dikatakan bisa memecah belah bangsa, boleh dikatakan atau penyalahguna menghilangkan rasa nasionalisme dan segala macam karena pengaruh tadi berkembang teknologi, kemudahan orang mengakses informasi. Nah kalau kita balik lagi ke lembaga penyiaran ya, saya ke Pak Adi boleh dikatakan sih ya, Pak Adi, bagaimana dari teman-teman KPID melihat dari kelembagaan tentunya lembaga penyiaran ini sekarang sudah menjalankan peran itu belum? Sudah 100% atau masih ada yang perlu diperbaiki atau seperti apa nih Pak Adi? Memang sih kan bagian mengawasi ya Pak Adi. Kami ini kalau dilihat dari undang-undang bentukan kami ini hanya mengawasi isi siaran, kan gitu ya. Mengawasi isi siaran, kalau ada konten-konten yang tidak benar, kan gitu ya. Sebenarnya konten semuanya benar, cuma cara kita menanggapi aja, kan gitu ya. Nah ini khusus untuk lembaga penyiaran, gimana dia sebenarnya sudah mulai membawa misi sendiri. Kalau memang dia membawa misi sendiri, otomatis dia itu kan sebelum dia siaran kan dia sudah tahu yang namanya P3SPS, ya kan? Acuan-acuannya sudah ada, ya. Pedoman yang dipakai sudah ada. Sudah itu orang-orangnya atau host segala macam sudah dikasih pendidikan. Secara otomatis lembaga penyiaran ini menyiarkan sesuatu atau menayangkan sesuatu itu sudah ada lembaga sensornya. Nah itu. Nah, yang paling unik dia adalah radio, gitu ya. Karena radio jarang kali ada lembaga sensor, kan? Kami selama kami sudah 6 bulan ini dilantik menjadi komisioner, kami pantau di Bali 66 radio ini dia tidak ada lembaga sensornya karena dia itu begitu tayang, begitu live jalan kan gitu. Silahkan lembaga penyiaran. Nah, ini kami betul-betul ekstra nih. Nah, bagaimana polanya? Di komisioner kami bertuju dari masing-masing komisioner ini memiliki stakeholder yang beda-beda ya. Dari latar belakang yang berbeda-beda. Kami satukan, kami polakan supaya jangan sekali-sekali memberikan sanksi, mari kita berikan literasi. Nah, di awal kita berikan literasi, terus-menerus kita on air di radio, kemarin di Pak Ketua di TV, kita gemakan, kita suarakan bagaimana siaran itu yang bermartabat, ya kan? Supaya kalau sudah siaran bermartabat, masyarakat sehat, masyarakat cerdas, kan gitu jadinya. Nih, kalau dari awal kita udah ngomong begitu, saya rasa lembaga penyiaran tidak akan berani. Ya. Apalagi sudah dibekali dengan P3SPS. Nih, kalau itu udah punya, saya rasa enggak. Sama kalau bawa sepeda motor kan, kalau udah punya SIM enggak berani melawan, ya kan? Apalagi lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Kalau ditanya sama siswa, lampu kuning apa? Siap-siap, mau dobrak. Lampu merah, berhenti. Kan udah jelas kan? Kalau pantauan dari lembaga, dari KPID, kalau kita bicara Bali lah ya, karena kapasitasnya di Bali, KPID Bali. Banyak ditemukan atau sekarang sudah relatifly selama saya 24 September ya, 24 September tahun lalu saya dilantik, selama ini tidak pernah menemukan siaran-siaran yang berbau porno, kekerasan, tidak ada. Cuman ada beberapa laporan masyarakat, karena kita kan buka laporan masyarakat kan, pengaduan masyarakat terhadap siaran-siaran yang didengar di radio. Nah, kemarin ada contohnya ada di beberapa radio nih, ya kita tindak lanjuti, kita follow up. Lebih kapan dia masuk? Maksudnya? Lebih apa yang Dia masalah iklan. Ya, oh, masalah iklan. Kan ada yang obat ini sangat bagus ini, nah ini kan sangat begitu segala macam. Tapi kalau pembetah kan kaidah betul gitu. Karena tapi kami kerjasama dengan BP POM. Ini ada apa enggak? Kami tidak berani. Ada ini kita sampaikan. Perantara. Karena kami sudah punya MOU dengan BP POM. Ya. Kalau ada hal demikian, biar dia yang memutuskan. Kami hanya menindaklanjuti. Nah, betul. Itu literasi kami. Nah, Pak Agus, kalau kita bicara tentang lembaga ini kan tidak cuma sekedar dia sebagai sebuah lembaga penyiaran yang urusannya dengan konten, tetapi juga ada industri
industri penyiaran kan Pak ya. Kalau melihat ini bagaimana Pak mengkolaborasi? Kadang-kadang kan bisa jadi itu hal yang tadi terjadi karena Betul. aspek industrinya. Karena bagaimanapun itu yang menghidupi juga Iya. kan. Nah, tapi bagaimana Pak Bagus kalau dari sebagai ketua KPID melihat kadang-kadang ini lembaga penyiaran sebagai industri dan juga dia sebagai lembaga boleh dikatakan panjang tangan negara kan? Betul. Karena frekuensi ini kan punya negara, balik lagi punya negara. Ya, kalau kita bicara soal lembaga penyiaran, tentu kita berpikir soal aspek idealisme dan aspek komersial. Ya. Karena bagaimanapun juga lembaga penyiaran itu ada aspek ekonomi di situ. Kita paham, seperti tadi katakan oleh Pak Adi, ada beberapa radio yang kita amati di Bali misalnya, itu menyiarkan hal-hal yang sesungguhnya memang dianggap tidak sesuai dengan P3SPS, jadi pedoman perilaku penyiaran standar program siaran. Dan itu kita sudah tegur. Kita selalu berpikir bagaimana partisipasi masyarakat luar biasa selama ini, dan kita tegur itu dalam konteks kita memberikan komunikasi pembinaan. Jadi sampai saat ini kami belum pernah mengeluarkan surat teguran secara tertulis, karena kalau kami prinsipnya kalau memang bisa dikomunikasikan, kenapa harus kita formalkan seperti itu. Begitu kita tegur, komunikasikan, mereka turun. Artinya kadang-kadang begini, ada juga memang lembaga-lembaga penyiaran mungkin karena tidak tahu sesungguhnya, ya ini kira-kira tidak pas, tapi dia paham juga ini sebetulnya tidak bagus juga Pak, tapi karena kami kepentingannya adalah iklan, ada pemasukan, apalagi kondisi pandemi seperti sekarang, nah kita jelaskan, ya boleh saja demikian, tapi tentu kita juga perhatikan bagaimana sebetulnya musuh kita di sekarang ini bagi lembaga penyiaran adalah informasi yang membodohi masyarakat. Itu kalau dulu kan bagaimana melawan penjajah, bagaimana propaganda itu dilawan dengan kegiatan yang positif. Sekarang juga sama sebetulnya. Musuh kita adalah bagaimana informasi yang membodohi yang disebut dengan hoax itu. Misalnya kita ada tadi iklan obat, ini pasti menyembuhkan. Nah, kalau kita dari sisi BP POM sudah kita baca semua aturannya, obat itu tidak ada menyembuhkan. Artinya dia hanya membantu proses penguatan imun kita sesungguhnya itu. Jadi kita bekerja sama seperti itu. Dan di zaman hoax seperti ini, di banyak informasi media sosial luar biasa, tugas media penyiaran lah TV, radio untuk melawan itu. Jangan sampai nanti ini menjadi pemantik atau pemicu atau meneruskan informasi-informasi bohong itu. Jadi lembaga penyiaran ini kan sudah diawali dengan mendirikan P3SPS, kompetensinya ada di situ, infrastrukturnya juga bagus, kemudian izin juga dari negara, itu frekuensi publik diberikan oleh negara. Jangan sampai dimanfaatkan dengan hal-hal yang sifatnya negatif lah. Kalau misalnya media sosial berbeda. Jadi ini tanggung jawabnya luar biasa. Kalau nanti terakhir dia melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan, ya izinnya dicabut, berarti tidak boleh siaran, ya secara ekonomi rugi jadinya. Seperti itu. Baik, jadi memang idealisme jalan, ekonomi, industri juga jalan. Karena Ya. nggak mau. Jadi ini sebetulnya peran lembaga penyiaran ini untuk sama-sama boleh dikatakan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat itu tadi tidak memberi dampak penyesatan dan tanda kutip Pak ya. Ya. Ada pembodohan di sana, ada kekeliruan melihat sebuah konteks dari sebuah peristiwa gitu kan. Nah, kalau evaluasi dari Pak Adi Sukena misalnya, pengen Pak Adi lembaga kita televisi dan radio gitu kan. Seperti apa Pak ke depan, apa yang ingin sebetulnya sekarang sudah baik boleh dikatakan, Ya. cuman ke depannya tentunya apa yang perlu diperbaiki? Oke. Masukan dari Pak Adi apa? Baik, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan ya, karena sebelum lembaga penyiaran ini melakukan aktivitasnya, ya harus melakukan beberapa proses yang harus mengurus izin segala macam, itu kan biaya, gitu ya. Nah, kalau sudah begitu, secara otomatis lembaga penyiaran takut berbahasa yang tidak karena dia terjadi sesuatu apabila yang namanya kepentingan sesaat masih jalan, gitu ya. Harapan kami kepada lembaga penyiaran supaya memang betul-betul lah memanfaatkan kepercayaan pemerintah untuk membantu pemerintah dalam rangka mensosialisasikan, mentransfer materi, mentransfer siaran yang memang betul-betul positif gitu ya. Dan mari kita kalau ada isu kita saring dulu. Ya, setelah disaring baru kita sharingkan. Itu prinsip kami. Nah, jangan begitu kayak makan pisang kita kupas dulu lah, ya kan? Nah, kalau memang sudah benar baru kita sebarkan ya. Nah, mari kita berbuat bagaimana supaya lembaga penyiaran yang khususnya di Bali lah ya. Di Bali memang betul-betul apalagi
lembaga penyiaran yang di Bali ini banyak sekali nih, radio banyak, TV juga banyak dia. Utamanya radio swasta, radio pemerintah udah jalan semuanya. Cuman ya kami kemarin sudah memberikan pelatihan kepada radio dan TV waktu di Kute kan. Nah, TV dan radio parlemen mengundang kita Lokakarya. Sudah itu kita buatkan sekolah PDKSPS itu kan dari KP pusat. Kita banyak bantu ini. Kita hanya fasilitasi aja. Kita banyak bantu supaya SDM-nya itu betul-betul menguasai, ya, betul-betul menguasai apa itu materi yang masuk, bisa disaring, baru disebarkan. Itu kan. Jadi tanggung jawab dari lembaga penyiaran ini ya sama-sama untuk tadi apa materi atau informasi yang disampaikan itu memang layak untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat. Betul. Baik, saya ke Pak Agus. Pak Agus, ini temanya kan transformasi penyiaran era digital. Apa Pak makna dari transformasi era digital? Ya, pertama transformasi itu bisa dilakukan dalam beberapa hal. Pertama adalah transformasi dari sisi infrastruktur. Ketika kita bicara infrastruktur, kita tidak bisa menghindari kemajuan teknologi. Dulu yang sifatnya analog, sekarang ke digital. Dulu mungkin orang menggunakan alat-alat yang sangat besar, sekarang alatnya sangat kecil. Kemudian teknologinya juga dulu luar biasa sulit, sekarang sangat gampang. Itu dari sisi transformasi infrastruktur di lembaga perubahan, harus mengikuti perkembangan, jangan sampai nanti ketinggalan. Yang kedua adalah transformasi dari sisi SDM. Bagaimana sumber daya yang ada di penyiaran, baik TV maupun radio, melakukan pembenahan terus-menerus, melakukan uji kompetensi kepada para pelakunya, bagaimana dia dilakukan pendidikan, di-upgrade lah kira-kira, sehingga jangan sampai salah. Karena kadang-kadang kalau kita misalnya sudah jenuh kan tentu aturan yang baru muncul, kita kadang-kadang tidak bisa tangkap, kemudian kita salah mengaplikasikannya, nanti jangan sampai orang yang terlibat dalam lembaga penyiaran itu membuat sesuatu yang membuat masalah masyarakat. Itu dari sisi SDM. Kemudian transformasi berikutnya adalah transformasi dari sisi siaran konten ya. Dengan adanya digital nanti, pasti kontennya harus lebih banyak, lebih beragam, kemudian lebih positif, dan tentu mengangkat tentang kearifan lokal. Karena kita berada di daerah yang dimana LP itu ada, misalnya kalau di Bali tentu kita mengangkat kearifan lokal Bali, sehingga secara proximity, kedekatan antara masyarakat dengan lembaga penyiaran ada, bahwa dia terwakili oleh lembaga penyiaran seperti itu. Nah, ini menarik ini, nanti kita akan membahas untuk digital. Kalau boleh dikatakan Hasiarnas tahun ini lebih kepada penekanan kepada lembaga penyiaran televisi Pak ya. Ya. Karena kita ada program ASO, Analog Switch Off itu yang Bali sebentar lagi nih, di akhir bulan ini, April ini sudah akan off. Nah, nanti seperti apa? Nanti kita akan kupas Pak ya. Ya, tapi kayaknya kita harus geser ke sana ya supaya lebih rileks lagi. Ya, ya. Pak Agus sama Pak Adi ya. Ya. Baik saudara, jangan kemana-mana. Nanti kami mau izin untuk geser dulu tempat supaya lebih enak, lebih segar lagi. Kita lanjutkan sampai redaksi Auto Passion setelah ini.